Ayo tepuk tangannya bagi Tuhan lebih lagi, katakan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, ya. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama. Singkawang lambaikan tangan saudara. Mari sekali lagi nyanyikan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Mas ya. Kau layak Tuhan. Mari sambil angkat tangan berkata, kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Dari sebelah kanan sama-sama, ayo menari bagi Tuhan, katakan soraklah haleluya. Katakan oh oh oh. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan dan sorak-sorai terbaik. Saya percaya semua orang Singkawang suka menari dan memuji Tuhan. Katakan amin. Coba saya mau lihat tangan-tangan yang suka menari dan memuji Tuhan. Boleh katakan saya ingin kita semua nyanyi pujian di dalam bahasa Singkawang, saudara. Siap? Siap? Boleh lambaikan tangan, penduduk asli Singkawang lambaikan tangan. Wow. Tapi kita mau nyanyi sambil pakai gerakan untuk Tuhan. Katakan amin. Kata-katanya adalah cukupnyi haleluya. Semua cukupnyi haleluya. Haleluya. Sebentar saudara. Kata-katanya semua sudah hafal? Amin. Sekarang gerakannya kita mau latih sama-sama untuk Tuhan. Yang mau menari katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. 2 langkah ke kanan, 2 langkah ke kiri sama-sama. Siap saudara? 1, 2, 1, 2, 3, come on. Cukupnyi tangannya di atas. Wow, 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 wow. Sekarang saudara sendiri bernyanyi sambil menari sama-sama. Cukupnyi. Wow, wow, wow. Kalau itu belum. Haleluya. Soraklah. Belum kamu. Masih ibadah. Boleh lompatnya lebih tinggi lagi saudara. Sorak. Haleluya. Haleluya. Semua tangannya di atas sama-sama. Haleluya. Sambil lompat sama-sama. 1, 2, 3. Tepuk tangan. Shalom dan selamat pagi menjelang siang semua. Halo. Suara saya jelas? Jelas. Terima kasih. Apa kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa. Semuanya dalam keadaan sehat kan? Amin, puji Sehat. Tuhan. Puji Tuhan. Saat ini kita akan beribadah bersama dengan topik ibadah menjadi ladangnya Tuhan. Sasaran dari topik ini adalah mahasiswa Kristen Pasca Sarjana UNY
memahami bahwa kita diciptakan untuk selalu memberi buah atau menjadi berkat bagi sesama. Namun sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita saksikan terlebih dahulu video berkat yang telah disiapkan oleh Permata. Aku mengerti perasaanmu. Kelemahan dan ketakutanmu. Karena masalahmu tidak pernah berakhir. Aku tahu kamu kesepian. Aku merasakannya juga. Meskipun orang lain tidak menghargaimu, tapi aku rela mati untukmu. Aku mencintaimu. Kamu berubah dan berusaha untuk menyenangkan orang lain. Namun hanya sedikit orang yang benar-benar mengenalmu. Sakit yang kamu sembunyikan. Berapa lama lagi? Aku tahu kalau kamu lelah hidup seperti ini. Aku selalu ada untuk kamu. Kekecewaan, ketakutan, dosa-dosa, dan kebencianmu serahkan kepadaku, dan aku akan menanggungnya untukmu. Aku ingin melihatmu tersenyum dan meninggalkan semua masalahmu. Bersamaku, kamu akan bisa melakukannya. Aku bersamamu. Aku adalah Yesus. Aku mati dan bangkit kembali agar hidupmu bisa berubah. Tuhan itu baik, tidak pernah meninggalkan kita. Untuk itu, kita tidak perlu takut karena Tuhan akan selalu menyertai kita dalam menjalani kehidupan ini. Mari teman-teman, kita menyiapkan hati kita untuk menyembah Dia Tuhan kita dengan menyanyi lagu pujian, menyanyi haleluya.
ke dalam doa. Tuhan yang baik, Tuhan yang bertahta dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang berkumpul dan bersekutu bersama untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Meskipun kami tidak bisa bertemu secara langsung satu dengan yang lain Tuhan, tetapi kami tetap mengucap syukur. Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk bersama-sama bersekutu melalui video conference ini. Terima kasih pula Tuhan kami naikkan karena begitu besar kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami pada saat ini dapat berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat. Ibadah kami saat ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pimpin dan sertai kami yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini, mulai dari hamba sebagai MC, pelayan firman, operator, serta seluruh teman-teman yang mengikuti ibadah pada hari ini. Biarlah Tuhan ibadah kami hari ini berjalan dengan lancar, sehingga tidak ada hambatan dari awal hingga berakhirnya ibadah kami. Bagi teman-teman yang belum bergabung, berkatilah dan sertai mereka pula. Inilah doa kami Tuhan, yang kami bawa dengan perantaraan anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan berita firman Tuhan. Namun sebelum itu kita memuji Tuhan dengan menyanyi pujian Bukti Kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku
kebesaran-Mu. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Kak Rosa. Kepada Kak Rosa, dengan kasih saya persilahkan. Oke, terima kasih Kak Eva. Suara saya jelas terdengar? Jelas. Oke, mari kita satukan hati, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami siang hari ini. Kami boleh kembali berkumpul, bersekutu, walaupun secara online. Tapi kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Mari saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami mau belajar bersama-sama, kami mau mengenal Engkau lebih lagi. Biarlah Tuhan yang bajak setiap hati kami, supaya hati kami boleh menjadi tanah yang baik, menjadi tanah yang subur, sehingga benih firman Tuhan itu boleh bertumbuh, berakar, kuat, dan berbuah yang baik Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Ini waktu-Mu Tuhan, kiranya Roh Kudus yang bekerja dalam setiap hati kami, memberikan roh wahyu dan hikmat, sehingga kami boleh mengenal Engkau dengan benar. Terima kasih ya Tuhan. Berkati setiap media apapun yang kami gunakan, baik itu laptop ataupun handphone, berkati koneksi jaringan kami juga supaya boleh lancar sampai akhir ibadah nanti. Terima kasih Bapak, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom teman-teman, selamat siang semuanya. Apa kabarnya? Biasa Kak. Biasa. Luar biasa. Semoga dalam keadaan baik dan sehat semua ya. Hari ini, oh ya, sebelum saya mau bagikan firman Tuhan, saya mau memperkenalkan diri dulu ya, karena saya juga ada beberapa yang nggak kenal gitu, terutama teman-teman 2020. Nama saya Rosa Dania, saya asal dari Bandung, saya Prodi Manajemen Pendidikan tahun 2018. Segitu dulu aja ya, jadi nanti kalau misalnya teman-teman lihat muka-muka kayak gini gitu di kampus, jangan sungkan untuk nyapa gitu kan. Baik teman-teman, hari ini kita mau belajar, sama-sama belajar firman Tuhan. Sebentar ya. Oh, saya bisa share ternyata. Hari ini kita mau belajar tentang menjadi ladangnya Tuhan. Jadi tema bulan ini tuh adalah kerinduan untuk ingin selalu bertumbuh ya. Tentunya bertumbuh di dalam Tuhan. Dan topiknya hari ini adalah menjadi ladangnya Tuhan. Sebenarnya tujuannya tadi udah teman-teman lihat ya di video pembukaan, yaitu untuk memberi buah bagi sesama untuk menjadi berkat. Pertanyaannya adalah buah seperti apa yang kita berikan? Buah yang busuk atau buah yang matang? Yuk kita mau baca dulu sama-sama nats Alkitab hari ini dari Lukas 8 ayat 11 sampai 15. Saya bacakan ya untuk teman-teman. Lukas 8 ayat 11 sampai 15. Inilah arti perumpamaan itu, benih itu ialah firman Allah, yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murka. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Jadi kalau teman-teman lihat ya, ayat ini tuh ada di bawah satu perikop judul perumpamaan tentang seorang penabur. Kisah ini pun ditulis di dua kitab Injil lainnya, yaitu di Matius Markus. Nanti teman-teman boleh baca sendiri. Nah, dulu Tuhan Yesus tuh kalau mengajarkan muridnya dan mengajarkan orang-orang di sekitarnya tuh kebanyakan pakai perumpamaan. Karena supaya lebih mudah dimengerti, lebih relevan dengan kehidupan mereka masing-masing. Tapi ya tetap aja Tuhan juga terangkan arti dari perumpamaan itu seperti apa.
Nah, dari perumpamaan penabur ini tuh dikisahkan ada seorang penabur yang tugasnya tentunya menabur benih. Diceritakan di Alkitab tuh ada 4 lokasi jatuhnya benih tersebut. Ada yang di pinggir jalan, ada yang di tanah berbatu, ada yang di semak duri, dan ada yang di tanah yang subur, tanah yang baik. Nah, kalau secara ya ilmu pertanian atau perkebunan atau apalah ya, ya udah pasti lah ya, yang tumbuh yang baik, yang berbuah tuh ya di tanah yang baik, itu yang jatuh di tanah yang baik. Nah, ini tuh mencerminkan kondisi kehidupan kita. Jadi tadi Tuhan bilang kan benih itu adalah firman Tuhan. Jadi ini tuh adalah 4 kondisi ketika kita atau setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Nah ini ya, ada 4 ya. Kelihatan kan ya? Bentar, aku masuk di sini. Takutnya nggak jelas. Nah ini tuh ada 4 kondisi ya. 4 kondisi ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Yang pertama itu yaitu seperti benih yang jatuh di pinggir jalan. Di pinggir jalan tuh artinya ibarat orang yang mendengar firman Tuhan, tapi ketika firman Tuhan itu ditaburkan dalam hati, iblis tuh datang untuk mengambil sehingga orang itu nggak percaya dan nggak diselamatkan. Mungkin kayak orang yang dengar firman Tuhan tuh cuma sambil lalu aja gitu. Keluar masuk kuping kanan, keluar kuping kiri gitu ya. Jadi ya mungkin waktu dengerin firman Tuhan juga banyak gangguan gitu, entah itu main handphone, ngobrol sama temen gitu kan, atau mungkin ada badannya di situ tapi pikirannya melayang-layang kemana gitu. Jadi kok kayak abis ibadah dengerin firman kayak nggak dapetin apa-apa gitu kan. Itu bisa aja mungkin benih firman Tuhan itu jatuh di pinggir jalan seperti itu. Yang kedua itu adalah di tanah yang berbatu. Di tanah yang berbatu itu orang yang dengar firman Tuhan juga bahkan menerima dengan gembira gitu kan. Jadi kayak tadi kawal luar biasa yes gitu kan. Waktu dengar firman Tuhan, amin amin yes gitu kan. Kamu diberkati, kamu diampuni, kamu dikasihi. Amin amin yes 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 gitu kan. Tapi itu nggak berakar gitu. Percayanya cuma sebentar aja. Begitu pencobaan datang, murtad gitu dibilang. Serem ya, langsung murtad gitu kan. Langsung nggak percaya. Itu jadi lebih senang dengar firman yang menyenangkan telinga gitu kan. Kalau udah bagian harus mengampuni, harus memberi gitu kayaknya skip aja deh. Ya, seperti itu ya di tanah yang berbatu. Yang ketiga itu di semak duri. Di semak duri itu dengar firman Tuhan juga. Tapi dia bertumbuh loh. Dia bertumbuh, dalam pertumbuhannya itu terhimpit oleh yang namanya kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan hidup. Sehingga dia tidak berbuah matang. Jadi tetap tumbuh, tetap berbuah, tapi buahnya itu bukan buah yang matang. Jadi ibaratnya orang yang dengar firman Tuhan, dicatat gitu kan, diulang lagi, dibaca, direnungi, tapi begitu datang kekhawatiran, datang masalah, mulai ragu. Apa iya ya firman Tuhan benar gitu? Benar gitu Tuhan beserta gitu kan? Ya, jadi banyak timbul keraguan gitu dalam hatinya. Nah, yang keempat itu adalah tanah yang baik. Dia mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan berbuah dalam ketekunan. Nah, persamaannya itu adalah dari keempat kondisi ini adalah sama-sama mendengar firman Tuhan. Jadi ini tuh cerita bukan untuk orang di luar sana yang nggak kenal firman Tuhan. Ini tuh kisah yang Tuhan ajarkan untuk kita, anak-anak Tuhan, yang sering dengar firman Tuhan, yang sering baca firman Tuhan, yang sering ditabur benih firman Tuhan. Jadi, coba dari keempat kondisi ini, teman-teman ada di tim yang mana gitu? Di tim yang pinggir jalan, tim batu-batu, tim semak duri, atau tim tanah yang baik. Nanti diklik ya, kayak di IG story ada tim A, tim B, tim. Gak ada yang canda. Nah, kalau waktu saya sendiri sih, waktu nyiapin ini tuh, saya sambil evaluasi diri juga ya. Oh iya ya, kira-kira kalau saya dengar firman Tuhan, kalau saya baca firman Tuhan, saya tuh ada di mana ya? Nah, tentunya dalam hidup kita gitu ya, dalam hidup teman-teman juga udah ratusan lah ya kita dengar firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, itu udah banyak. Mungkin ada teman-teman juga yang udah bulak-balik baca Alkitab gitu kan, dari perjanjian lama, perjanjian baru, udah selesai, ulang lagi perjanjian lama, perjanjian baru, udah selesai. Pertanyaannya, benihnya itu
pada kemana? Apakah sudah bertumbuh, sudah berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat, seperti yang firman Tuhan bilang? Kalau udah, puji Tuhan. Atau apakah, aduh, iya ya Kak ya, kemana ya benih firman Tuhan itu? Apa karena kok kayaknya susah tumbuh Kak? Aku nggak ngerti ini kemana. Iya, kayaknya nggak tahu kemana gitu susah tumbuh. Kenapa ya? Kok bisa seperti itu? Kalau buat saya sendiri sih, saya udah pernah lah alami 4 kali gitu kan. Ketika kita dengar firman Tuhan, nggak ngerti, jadi nggak dapetin apa-apa gitu kan. Atau mungkin, oh iya paham sih, oke sih, masuklah ke otak Tuhan, ngerti lah Tuhan. Tapi begitu ada pencobaan datang, mulai ngedown lagi, mulai cari lagi solusi yang lain gitu, bukan mengandalkan Tuhan, bukan balik lagi ke firman Tuhan. Gitu. Kenapa ya kok bisa seperti itu? Wah itu Kak, gara-gara pendetanya Kak. Kalau tiap kali Bapak atau Ibu pendeta itu yang terangin, nggak ngerti saya. Saya lebih baik pilih yang lain aja deh gitu. Saya juga pernah sih ada kondisi seperti apa ya, kalau di ibadah waktu lagi offline ya, waktu lagi sebelum corona kan, ada beberapa ibadah kan. Saya juga pernah lihat, pembicaranya siapa ya gitu kan. Saya ikut pembicaranya yang ibu ini aja gitu. Biasanya kan kita istilahnya punya lah ya pembicara favorit kayak gitu kan. Terus kita ikutan. Apalagi kalau sekarang udah online ya, udah terbuka lah ya. Kita mau ikut ibadah dari gereja manapun juga udah bebas gitu kan. Kita lihat pembicaranya yang mana ya. Gitu. Tunggu dulu teman-teman. Tidak ada hubungannya antara pembicaranya siapa dengan tempat jatuhnya benih firman Tuhan kita. Jadi mau semeriah apapun ibadahnya, mau terkenal apapun pembicaranya, itu tuh nggak ada hubungannya dengan tempat di mana benih firman Tuhan itu jatuh. Pembicara itu cuman penabur yang tugasnya nabur benih gitu. Sama kayak saya sekarang. Saya cuman penabur yang tugasnya menabur benih firman Tuhan. Proses selanjutnya itu ya tergantung sama teman-teman. Gimana teman-teman menangkap terus bagaimana cara teman-teman menangkapnya. Seperti yang Paulus pernah bilang di 1 Korintus 3 ayat 6 dan 7, bukan masalah siapa yang menanam atau menyiram, karena Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi pembicara itu cuma alat yang Tuhan pakai untuk menaburkan benih firman Tuhan. Jadi gak ada alasan ya, gara-gara pembicaranya. Terus gara-gara benihnya, tentu tidak lah ya. Benih firman Tuhan itu benih yang baik, benih yang sempurna. Dan dia pasti tumbuh gitu kalau dia jatuh di tanah yang subur. Nah, jadi gimana dong? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama itu, ya kita harus menyiapkan hati kita agar menjadi tanah yang baik. Seperti apa salah satu cara menyiapkan hati kita supaya menjadi tanah yang baik? Kita mau buka di Matius 5 ayat 23-24. Matius 5 ayat 23-24 ya. Saya bacakan untuk teman-teman. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Kalau dulu ya, memberikan persembahan itu konteksnya itu ibadah. Jadi waktu kita ibadah, kita tuh nggak cuma memberikan persembahan uang aja ya. Nggak tahu sih kalau dari corona ini apa teman-teman masih memberikan persembahan atau enggak. Memberikan persembahan, bukan cuma memberikan persembahan uang, tapi memberikan persembahan hati kita, memberikan persembahan waktu kita, memberikan persembahan diri kita, telinga kita, mata kita, konsentrasi kita, seluruh keberadaan kita berikan kepada Tuhan. Tapi Tuhan bilang, kalau misalnya ada sesuatu dalam hatimu, tentang saudaramu gitu, misalnya berselisih atau gimana, ya harus dibereskan dulu. Nah, kenapa ya? Yaitu karena Tuhan mau supaya hati kita itu menjadi tanah yang baik. Kalau misalnya ada marah gitu kan, ada dendam, ada iri, ada benci, ada bohong, tanahnya itu bukan tanah yang baik. Percuma, benih firman Tuhan ditaburkan juga, oke, mungkin bertumbuh, tapi apakah berbuah? Belum tentu kan. Berbuah yang matang belum tentu juga kan. Makanya Tuhan bilang kalau ada apa-apa, selesaikan dulu gitu. Kita buka di Kolose 3 ayat 5-17. Kolose 3 ayat 5-17.
Nah, ini tuh satu perikop cerita tentang manusia baru ya. Jadi manusia baru itu adalah kita ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, mengaku bahwa kita orang berdosa, perlu Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kita untuk mengampuni dan menyucikan kita dari dosa. Ya, seperti itulah ya, intinya lahir baru. Bukan artinya kita punya badan yang baru gitu kan. Tapi kita punya roh yang baru, ada Roh Kudus di dalamnya. Dan cirinya manusia baru itu adalah, kalau misalnya teman-teman mau baca boleh, tapi saya mau highlight beberapa ayat aja ya. Di ayatnya yang ke-8, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jadi yaitu, cara kita menyiapkan hati kita agar menjadi tanah yang baik itu kita harus buang ini semua. Karena nggak penting memang, buang amarah kita, kata-kata kotor kita, fitnah, kejahatan, itu harus kita buang. Terus, kalau dibuang kan jadi kosong ya. Apa yang harus kita pakai? Di ayat yang ke-14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih, yang sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kita harus ganti dengan kasih. Di ayat yang ke-16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hati. Jadi, yang pertama itu harus kita siapkan hati kita terlebih dahulu. Belajar untuk punya satu kerinduan bertemu dengan Tuhan gitu. Waktu kita datang mau mendengarkan firman Tuhan, beribadah mau mendengarkan firman Tuhan, waktu kita meluangkan waktu kita untuk membaca firman Tuhan, jangan sampai itu tuh menjadi cuma satu rutinitas biasa atau menjadi satu kewajiban karena kita orang Kristen gitu kan. Tapi biarlah waktu kita datang, kita tuh diberi kerinduan, punya kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan. Terus kita tuh harus percaya bahwa Tuhan itu sanggup berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Jadi kita harus yakini firman Tuhan, firman Tuhan itu ya bisa berbicara buat kita. Gak cuma sekedar kata-kata di dalam Alkitab, gak cuma sekedar kata-kata yang disampaikan oleh pembicara, tapi kita harus meyakini bahwa firman Tuhan itu berbicara buat kita. Pernah nggak sih teman-teman misalnya lagi ibadah nih ya, barengan sama-sama gitu, tiba-tiba, kok firmannya gue banget gitu, firmannya aku banget gitu, kayak yang pesan Tuhan khusus untuk aku gitu. Aku pernah sih beberapa tahun yang lalu ya, kebaktian akhir tahun, itu nggak tahu kenapa. Dari awal pemberitaan firman Tuhan sampai akhir gitu kan, sampai doanya amin, itu tuh kayaknya kena banget gitu. Kayaknya tuh bener-bener ditujukan buat aku banget gitu. Kayaknya Tuhan tuh ngerti banget kondisi gitu. Makanya kayak tertampar-tampar gitu ya sama firman Tuhan. Jadi ada harunya juga gitu. Bahkan ini mah agak lebay sih ya. Si pembicaranya tuh kayak ngeliatin aku terus. Itu mah cuma intermezzo aja. Tapi ya itu kalau kita misalnya datang sama Tuhan dengan hati yang rindu dan kita percaya Tuhan berbicara, ya kita percaya bahwa Tuhan tuh sanggup berbicara melalui firman-Nya, ya itu yang akan kita alami gitu. Itu yang akan kita dapatkan. Benih firman Tuhan itu jatuh di tanah yang baik. Kita sudah menyiapkan hati kita untuk menjadi tanah yang baik. Nah, next setelah jatuh di tanah yang baik, apa yang harus kita lakukan? Kita harus merawatnya supaya dia tumbuh dan berbuah. Kayak tanaman aja ya, benihnya udah baik, tanahnya udah baik. Oke lah, kalau misalnya nggak dirawat, bisa aja dia tumbuh gitu, tapi nggak maksimal. Tapi kalau kita rawat, kita pelihara, kita siram, kita pupuk, kita cabut tanaman pengganggunya, dia akan bertumbuh, dia akan berbuah yang matang. Gitu. Nah, ini juga yang kita harus lakukan. Maksudnya apa nih Kak, mencabut tanaman pengganggu? Tanaman pengganggu itu ya tadi, kayak yang di semak duri itu ya, ada kekhawatiran, ada kekayaan, ada kenikmatan hidup. Mungkin waktu ya namanya hidup lah ya, nggak bisa lepas dari yang namanya masalah gitu kan. Mungkin seringkali datang kekhawatiran gitu kan melanda hidup kita gitu kan. Aduh, udah mau akhir bulan lagi nih gitu kan, dompet tipis gitu kan, belum ada kiriman dari orang tua gitu. Atau, aduh, kuliah S2 nih, bisa nggak ya lulus tepat waktu gitu kan. Bisa nggak ya lulus gitu kan. Terus misalnya, aduh udah usia nih belum ketemu teman hidup gitu kan.
Terus, aduh, benar nggak sih Tuhan tuh beserta saya? Kok saya ngerasanya hampa, saya ngerasanya kosong gitu. Nah, itu banyak kekhawatiran-kekhawatiran yang mengganggu gitu, mengganggu pertumbuhan benih firman Tuhan itu dalam hati kita. Jadi yang harus kita lakukan apa? Ya kita cabut, kita buang, karena itu nggak berguna. Dan nggak cuma dalam hal kekhawatiran aja teman-teman. Kalau kekhawatiran kan kesannya negatif ya. Tapi waktu kita lagi happy nih, lagi super happy gitu kan, lagi bahagia, dibilang kan kekayaan dan kenikmatan hidup juga bisa jadi tanaman pengganggu yang mengganggu benih firman Tuhan itu bertumbuh dalam hati kita. Jadi kita harus peka dalam kondisi kalau kondisi kekhawatiran mah kayaknya udahlah Kak, saya udah lewat gitu kan. Tapi hati-hati sama kondisi waktu kita lagi istilahnya lagi di atas, kita lagi di top-topnya gitu kan. Semua lancar, semua beres gitu. Nah, itu bisa menghambat pertumbuhan iman kita. Pertumbuhan firman Tuhan dalam hati kita. Kok bisa ya? Saya mau kasih contoh ya pengalaman saya, tapi jangan dihina ya. Jangan setelah ini saya dibully terus udah gitu dikeluarin dari grup permata. Gak ada yang canda. Jadi minggu yang lalu tuh aku tuh dikenalin sama temen, ya belajar lah ya, belajar investasi ceritanya gitu kan. Apa tentang saham gitu, tentang pasar uang, tentang obligasi kayak gitu kan. Terus udah gitu dengerin, coba. Oke deh, coba main kecil-kecilan dulu aja. Taunya menghasilkan uang lagi gitu kan. Happy kan, seneng kan gitu kan. Cuan guys, cuan gitu. Tapi itu tuh jadi ngedistract-nya tuh jadi tiap pagi tuh ya, mestinya kan bangun pagi berdoa, baca Alkitab, biasanya gitu kan. Tapi gara-gara ini jadi bangun pagi lihat handphone, lihat pertumbuhan sahamku gitu kan. Dan itu tuh sebenarnya nggak baik gitu kan. Untung cuma 2-3 hari lah ya, nggak nyampe berhari-hari gitu. Jadi langsung Tuhan ingetin, hati-hati gitu kan, jangan sampai menggeser posisi Tuhan dalam hidup. Jadi nggak dalam hal kekhawatiran aja, tapi teman-teman kita harus hati-hati sama kondisi waktu kita lagi happy, lagi dalam kekayaan, lagi diberkati, lagi menikmati hidup. Nah, hati-hati ya, itu bisa jadi tanaman pengganggu juga. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Kita harus rajin menyiram dan memberi pupuk. Nah, air dan pupuk itu tuh adalah adalah makanan ya, makanan buat tanaman supaya tanamannya bisa bertumbuh. Kita juga harus memberi makan ya benih yang ada di dalam kita itu. Caranya gimana? Ya caranya balik lagi dengan baca firman Tuhan, dengan berdoa. Teman-teman bisa misalnya hari Minggu misalnya ibadah dicatatkan. Besoknya boleh dibaca lagi gitu. Firman Tuhan itu kaya. Tadi kita baca di Kolose, hendaklah perkataan Kristus itu dengan segala kekayaannya diam di dalam kamu. Jadi firman Tuhan itu kaya. Satu ayat aja, mungkin hari ini kita baca, kita dapat pengertian ini. Besok begitu kita baca ayat yang sama, kita bisa dapat pengertian yang baru gitu. Karena firman Tuhan itu kaya. Jadi caranya kita harus terus-menerus baca, kita harus menerus hafal ayat emas gitu kan dalam hidup kita. Ya itu cara kita memberi pupuk, menyiram. Berarti kita harus berdoa terlebih dahulu, minta Tuhan untuk memberikan roh hikmat dan wahyu, supaya kita tuh mengenal Tuhan itu enggak dengan pengertian kita, tapi dengan pengertian yang benar. Aku mau ajak ya, kita buka di Efesus 1 ayat 17. Efesus 1 ayat 17 ini adalah doa dari Paulus untuk jemaat di Efesus. Nah, Paulus itu berdoa seperti ini. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dengan dia dengan benar. Jadi kita waktu baca Alkitab tuh kita doa dulu. Minta supaya Tuhan memberikan roh hikmat dan wahyu, supaya kita bisa mengenal Tuhan dengan benar. Bukan dengan pengertian kita yang terbatas, bukan dengan penafsiran kita sendiri, tapi benar-benar berdasarkan pengertian yang daripada Tuhan. Sehingga ketika kita mengenal Tuhan, itu benar-benar kita mengenal secara pribadi. Bukan kata orang lain lagi gitu. Bukan berdasarkan kesaksian orang lain, bukan berdasarkan pengalaman orang lain, tapi berdasarkan Tuhan yang kita alami secara pribadi. Seperti yang Ayub katakan di Ayub 42 ayat 5. Bukan lagi kata orang aku mengenal Tuhan, tapi mataku sendiri yang sudah melihat Tuhan itu seperti apa.
Jadi saya rindu teman-teman kita semua bisa mengenal Tuhan dengan benar secara pribadi melalui firman-Nya. Nah, terus next seperti apa? Nah, yang tadi balik lagi, memberi buah bagi sesama. Setelah kita bertumbuh, kita berakar, kita berbuah. Kalau bicara tentang buah itu berarti ada sesuatu yang orang lain lihat dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang orang lain rasakan tentang kehidupan kita. Kayak buah di pohon, ya kan? Kalau akar kita nggak bisa lihat karena dia ada di bawah, di dalam. Tapi kalau buah kita bisa lihat, kita bisa rasakan. Nah, buah yang seperti apa? Teman saya pernah bilang kayak gini, kalau kamu hidup, kamu jangan cuma sekedar menikmati hidup aja. Kalau kamu kuliah, kamu jangan cuma sekedar cari gelar atau cari ilmu. Kalau kamu kerja, kamu bukan cuma sekedar cari uang, kejar karir. Tapi waktu kita hidup, itu berarti kita tuh menghasilkan buah. Ini tuh sama seperti perintah Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 16. Kita buka ya, Yohanes 15 ayat 16. Saya bacakan buat teman-teman, Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Nah, ini juga termasuk perintah Tuhan Yesus untuk kita pergi. Mak, boleh gabung sini? Ini adalah perintah Tuhan Yesus untuk kita pergi menghasilkan buah. Dan buahnya itu harus tetap, bukan buah musiman. Kayak mangga gitu kan, kalau lagi musim mangga, mangganya enak. Kalau lagi musim durian, duriannya enak. Nah, tapi buah yang kita hasilkan itu, nggak boleh buah musiman. Harus buah yang tetap, buah yang konsisten. Dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, tetap berbuah. Waktu kita lagi sedih, waktu kita lagi senang, waktu lagi corona, waktu enggak corona, tetap berbuah. Buahnya itu tetap, buahnya itu konsisten. Dan harus kita kerjakan dalam ketekunan. Tentunya yang kita udah kenal ya buah-buah roh ya, ada kasih, sukacita, damai, dan lain-lain seperti itu. Nah, kalau di Yohanes 15 ayat 16 ini, kalau lihat teman-teman, perikopnya itu tentang perintah supaya saling mengasihi. Jadi, buah yang kita hasilkan itu bukan cuma dalam bentuk perkataan, tapi dalam bentuk perbuatan juga. Biasanya dalam bentuk perbuatan itu bicaranya lebih keras ya, daripada perkataan, daripada kita cuma ngomong doang, tapi begitu kita ngelakuin itu lebih terasa gitu, nikmatnya buah-buah kita. Nah, satu ayat terakhir, seneng ya kalau udah kata-kata ayat terakhir. Kita buka dari Yesaya 55 ayat 11 ya. Yesaya 55 ayat 11 dikatakan firman Tuhan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi kayak tadi balik penabur itu tugasnya cuma menabur aja, cuma menabur benih aja tugasnya. Tapi Tuhan bilang dalam firman-Nya, setiap perkataan yang Tuhan berikan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Jadi setiap firman Tuhan yang kita dengar, setiap firman Tuhan yang kita baca, sekalipun mungkin kita nggak ngerti, karena memang belum waktunya kita ngerti, nggak apa-apa, baca aja, terusin aja. Jangan stop dengar firman Tuhan, tetap dengar. Nggak ngerti, Kak? Ya doa minta Roh Kudus berikan roh wahyu dan hikmat, tapi kalau nggak ngerti, ya nggak apa-apa. Baca aja, tetap baca, tetap dengar. Kenapa? Karena nanti akan ada masanya di mana tiba-tiba Tuhan ingetin sama ayat itu. Waktu kita lagi sedih, tiba-tiba Tuhan bilang jangan takut gitu. Nah, dari mana kita bisa tahu ada ayat firman itu ya karena kita baca. Kayak kalau dulu aku ilustrasinya kayak gini. Kita kan biasanya punya rute pergi pulang gitu ya, mau ke sekolah, mau ke kampus, kemanapun gitu yang biasa kita lakuin sehari-hari, rutenya tuh kan udah biasa kan, udah biasa ngelewatin jalan ini gitu. Nah, mungkin kita nggak ngeh gitu kan, nggak merhatiin sebelah kiri kanan jalan kita tuh apa. Tapi kita lewatin terus setiap hari gitu. Sampai mungkin waktu ada yang nanya, kantor pos di mana sih gitu kan? Lah, kita kan ngelewatin itu setiap hari gitu, tapi kita nggak ngeh. Jadi kayak
baca firman Tuhan tuh ya kita baca aja gitu, kita tetap baca. Tapi satu kali nanti tuh akan ada masanya di mana klik, Tuhan tuh ingetin kita tentang firman itu gitu. Jadi pesannya tetap baca aja. Firman Tuhan yang ditaburkan itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Terakhir saya mau tutup dengan sebuah kesaksian. Kesaksian tentang papa saya. Ya. Jadi papa saya itu Muslim. Ya emang dari lahirnya Muslim sih. Jadi mama dan papa saya tuh beda agama. Mama saya Kristen, papa saya Muslim. Gitu. Tapi beliau sih berikan kesempatan. Maksudnya bebas gitu. Anak-anaknya mau pilih ikut mana. Ikut Muslim atau ikut Kristen gitu. Karena anak-anaknya ada 4, 3 cewek, 1 cowok, jadi yang cewek lebih ikut mama Kristen, yang cowok ikut Muslim gitu kan. Papa tuh udah pernah beberapa kali sakit gitu. Sakitnya sampai agak parah juga pernah, sampai dirawat di rumah sakit pernah. Sekali waktu papa diopname di rumah sakit, ada seorang guru sekolah minggu yang datang kabarin Injil gitu ya, kabarin Injil, ceritain tentang Tuhan Yesus sama papa. Dan nawarin, Bapak mau nggak doa terima Tuhan Yesus dalam hati? Seperti itu. Terus papa saya jawab, mau, katanya gitu kan. Saya dengarnya udah terharu gitu ya. Udah gimana gitu kan. Akhirnya papa ikutin doanya, segala macem. Pulanglah gitu kan. Guru sekolah minggunya pulang, terus di follow up ceritanya gitu kan. Aku tanya sama papa, Pah, gimana tadi, Pah? Terus papaku tuh jawabnya kayak gini, ya kalau ditanya diterima, terima aja ya, kasihan sudah datang jauh-jauh, katanya gitu. Jadi kan langsung, gubrak gitu kan ya. Tapi ya udahlah, it's okay, nggak apa-apa gitu kan. Seenggaknya papa udah dengar berita tentang Injil. Terus ada peristiwa lain lagi, sama papaku sakit juga. Tiba-tiba aku pergokin dia tuh, dia lagi tiduran di kamar adik aku, dan di kamar adik aku tuh ada lukisan Tuhan Yesus disalib yang cukup besar lah ya. Terus dia lagi tidur, dia lagi lipat tangannya gitu, terus nangis gitu. Terus pas aku buka kamar adik aku, kaget kan ada si papa di situ kan. Wah, kenapa Pak? Gitu kan. Terus dia bilang gini, Papa lagi doa sama Tuhan Yesus, katanya. Kalau Tuhan Yesus sembuhin Papa mau ikut Mama ke gereja, katanya. Ya karena waktu itu aku belum ngerti lah ya, situasi kayak gitu harus ngapain gitu kan. Maksudnya kan, oh ya mari Pak, dituntun atau gimana gitu kan. Tapi karena aku masih nggak ngerti lah ya harus gimana, aku cuman, oh ya udah Pak, lanjutin aja. Terus aku tutup pintunya gitu kan. Terus aku doa sendiri sih di kamar, kayak gitu. Jadi ada, terus setelah sembuh memang Papa ada ikut ke gereja sih sama Mama gitu. Jadi Papa tuh orangnya nggak terlalu tertutup juga gitu. Beberapa kali dia ke gereja Mama atau ke gerejaku gitu kan, ikut ibadah sama-sama. Walaupun emang rada sempet kocak lah ya, kan jadi ada pemutaran film Passion of the Christ itu kan di gereja. Tiba-tiba Papa keluar, masuk bawa gorengan gitu, buat cemilannya katanya gitu. Jadi ya gitulah ya, papaku jadi dengar firman Tuhan itu terbilang udah nggak bisa diapa-apain lagi, papanya udah koma, tinggal tunggu waktunya aja gitu. Kalau mau berdoa silakan berdoa, kalau mau panggil keluarga yang lain silakan, katanya gitu. Aku sama kakak perempuanku tuh gantian bisikin di telinganya gitu, ingetin lagi tentang Tuhan Yesus, untuk apa sih, ya sekalipun mungkin banyak yang dulu janji-janji yang pernah Papa kasih sama Tuhan Yesus tapi belum ditepati, Tuhan tetap sayang sama Papa, Tuhan tetap mau terima Papa gitu, Tuhan tetap mengampuni dosa Papa, kayak gitu. Sama kita dibisikin gitu berkali-kali gantian, minta supaya Papa sebutlah minimal dalam hatinya, Tuhan Yesus saya percaya gitu kan, kayak gitu. Dan ya kata dokter sih walaupun dalam keadaan koma tetap beliau sadar gitu, dengar setiap perkataan kita. Terus aku juga sempat ngeliat titik apa sih air mata lah di sudut matanya Papa kayak gitu. Dan akhirnya besok subuhnya ya Papa meninggal gitu. Memang prosesi pemakamannya tuh secara Islam gitu kan, paginya langsung dimandiin, disolatin, biasalah ya, terus dikubur segala macam. Tapi apa ya, yang aku yakin itu benih firman Tuhan itu enggak kembali dengan sia-sia. Jadi aku percaya gitu, itu tuh bertumbuh di dalam hati papa aku dan aku mengimani kalau papaku tuh udah bareng sama mamaku di surga kayak gitu.
Jadi pesannya gitu ya buat teman-teman dan buat kita semua, sekalipun kita nggak ngerti firman Tuhan, tetap baca aja. Jangan sampai kita berhenti membaca, jangan sampai kita berhenti mendengar firman Tuhan. Tugas kita adalah kita membaca, kita mendengar, menyiapkan hati kita untuk menjadi tanah yang baik, sehingga benih firman Tuhan itu bisa tumbuh, bisa berakar, berbuah dalam hidup kita. Terakhir, ketika kita berbuah, kita itu menjadi seorang penabur. Jadi waktu orang lain merasakan ada buah-buah yang baik dalam kehidupan kita, baik lewat perkataan maupun perbuatan kita tuh sedang menaburkan benih dalam hati mereka. Kita sedang meninggalkan jejak yang baik dalam hidup mereka itu. Jadi ya kayak siklus ya kan, kayak siklus. Siapapun bisa menjadi penabur, asal kita menaburkannya benih firman Tuhan. Percaya, berdoa supaya minta Tuhan sendiri yang memberikan pertumbuhan, supaya benih itu ya tadi nggak kembali dengan sia-sia. Jadi demikian firman Tuhan teman-teman. Semoga hari ini kita belajar sesuatu yang baru, dan biarlah dalam hati kita selalu ditanamkan kerinduan untuk mengenal Tuhan dengan lebih dalam lagi. Ya, mari kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Biarlah benih firman Tuhan ini boleh benar-benar jatuh di dalam hati kami, di dalam tanah yang subur, dan kami rindu itu boleh bertumbuh, boleh berakar, boleh berbuah yang baik Tuhan. Mari kiranya Tuhan, tolong ampuni kami Tuhan, kalau mungkin selama ini kami tidak menyiapkan hati kami ketika kami hendak membaca atau mendengar firman Tuhan. Ampuni kami kalau mungkin selama ini kami menafsirkan firman Tuhan dengan pengertian kami sendiri Tuhan. Tapi mari saat ini Tuhan, kami mau minta roh hikmat dan wahyu itu Tuhan, supaya kami boleh mengenal Engkau dengan benar. Kami rindu Tuhan, hubungan kami dengan Engkau itu nggak cuma sekedar rutinitas atau satu kewajiban, tapi boleh ada satu relasi yang kuat Tuhan antara kami sama Engkau, relasi yang intim, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh mengerti apa yang harus kami lakukan di dalam hidup ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Mari kiranya Roh Kudus sendiri yang bekerja dalam hati setiap kami, yang memberikan pertumbuhan itu sendiri. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Kakak Eva. Terima kasih Kak Rosa atas pemberitaan firman-Nya. Sungguh luar biasa firman yang telah disampaikan kepada kita. Kiranya firman yang kita dengarkan dan renungkan bersama pada hari ini dapat kita jadikan teladan dalam kehidupan kita. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Bagi teman-teman yang memiliki pokok doa yang ingin didoakan, silakan menuliskannya di kolom chat. Dan sambil kita menunggu, kita dengarkan terlebih dahulu penyampaian warta dari BPH yang akan dibawakan oleh Kak Tari. Kepada Kak Tari, saya persilahkan. Shalom. Shalom, Pak. Terima kasih untuk kehadiran kakak-kakak semua dalam ibadah minggu ini. Adapun beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah ibadah mingguan kita pada tahun 2020 akan segera berakhir dan minggu depan merupakan minggu terakhir. Mohon kehadiran kakak-kakak semua untuk ikut dalam ibadah mingguan terakhir kita pada tahun 2020. Kemudian mohon dukungan dan doanya bagi kita semua untuk acara Natal yang akan kita laksanakan pada bulan Desember ini. Semoga acaranya dapat berjalan dengan lancar dan semua yang kita perlukan, yang kita butuhkan bisa kita dapat, dan sarana dan prasarana yang terutama koneksi dan sebagainya macamnya bisa bekerja sama dengan baik ya atas pertolongan Tuhan seperti itu. Kemudian juga mohon doanya untuk kegiatan
berbagi kasih juga yang akan kita laksanakan bersama. Semoga dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana kita. Kemudian bagi kakak-kakak yang tertarik dan tergerak hatinya untuk membeli barang-barang yang dijual oleh Permata berupa baju, tas, dan topi, silakan untuk membuat list di grup besar Permata. Sekian pengumuman dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih Kak Tari atas wartanya. Sudah ada beberapa pokok doa yang dituliskan di kolom chat. Masih adakah kakak-kakak? Jika sudah tidak ada, kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bang Jewis. Kepada Bang Jewis saya persilahkan. Shalom, kedengaran ya Kak? Shalom Kak, kedengaran Kak. Yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami sampai hari ini, semua kebaikan dan kemurahan yang sampai hari ini kami rasakan, kami mengucap syukur Tuhan, dan kami memohon ampun atas segala kesalahan yang kami perbuat, yang sengaja ataupun yang tidak sengaja yang kami lakukan, sehingga kami boleh menaikkan setiap ucapan syukur kami, setiap doa kami dengan penuh ketulusan dengan Tuhan. Hari ini kami berdoa Tuhan untuk kegiatan Permata ini yang Tuhan sudah memberikan pertolongan sampai hari ini kami bisa melaksanakan ibadah walaupun secara online, tetapi semua karena kemurahan Tuhan kami tetap mendapatkan berkat yang daripada Tuhan, saling membangun satu sama lain di dalam komunitas ini, semua karena kebaikan Tuhan. Mari terus, biar Tuhan yang pimpin komunitas ini menjadi berkat dimanapun kami berada, khususnya di kampus. Kami siap untuk Tuhan pakai dan untuk Tuhan jadikan berkat dimanapun kami berada. Tuhan Yesus berkati kegiatan-kegiatan yang ke depan akan kami lakukan, untuk berbagi kasih, untuk persiapan Natal, dan untuk semua yang direncanakan oleh pengurus dalam program kerja, kami semua taruh semuanya ke dalam tangan Tuhan. Mari ikut campur tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang terus menopang kami, memberi kami hikmat, memberi kami kemampuan, kecakapan, untuk boleh memaksimalkan setiap program kerja untuk kemuliaan nama Tuhan, khususnya untuk Natal, untuk semua persiapan yang sudah dilakukan oleh panitia dan semua pengurus, biar Tuhan yang memimpin dan melancarkan semuanya. Segala yang diperlukan, semua hambatan yang mungkin akan terjadi di dalam pelaksanaan ibadah Natal online ini, kami semua meminta pertolongan kepada Tuhan, biar Tuhan yang melancarkan semuanya, dan semua terjadi karena kemurahan Tuhan dan kehendak Tuhan di dalam ibadah Natal kami. Dan kami mendapatkan rema pribadi lepas pribadi di dalam kegiatan Natal ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih beri kemampuan untuk semua pengurus panitia yang mengambil bagian di dalam persiapan. Kami percaya Tuhan melengkapi mereka dengan karunia, dengan urapan yang daripada Tuhan, sehingga yang tampak hanya kemuliaan Tuhan ketika pelaksanaan ibadah Natal. Semua kecukupan dana yang kami perlukan, semua untuk pembicara, dan semua hal yang
rencanakan, mari Tuhan ikut campur tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menaruh semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus juga berkati untuk kakak-kakak kami yang akan wisuda di tanggal 28. Kami percaya pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya senantiasa melimpah sampai hari di mana mereka boleh diwisuda, dan Tuhan yang terus mengarahkan, merancangkan masa depan yang terbaik untuk mereka semua, mengarahkan dan menunjukkan kehendak Tuhan di dalam setiap rencana-rencana mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami taruh anak-anak-Mu ini ke dalam tangan Tuhan yang kuat, yang dahsyat, yang penuh dengan kemenangan dan berkat bagi mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk persiapan regenerasi untuk kepengurusan tahun ini. Tuhan, tahun depan Tuhan, kami percaya ketika kami berdoa untuk anak-anak Tuhan ini yang Tuhan tunjuk, kami percaya dengan iman kami, Tuhan memilih yang terbaik. Tuhan memilih orang yang memberikan hatinya untuk mengurus dan memimpin komunitas ini untuk semakin hari, semakin bertumbuh, semakin berkembang, semakin luar biasa semua yang ada di dalam kepengurusan saling membangun dan saling support satu sama lain. Terima kasih Tuhan, kami rindu ada banyak hati yang mau melayani di dalam kepengurusan ini, dan mereka memberikan diri untuk melayani semua mahasiswa-mahasiswa pasca yang ada di UNY. Kami meletakkan di dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang memilih dan memberkati setiap mereka. Kami juga tidak lupa untuk berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami melimpahkan kasih karunia Tuhan untuk bangsa ini, memberkati bangsa ini dengan kuasa Tuhan yang penuh dengan mujizat. Kalau sampai hari ini bangsa dan negara kami sedang mengalami polemik dari berbagai sisi, tetapi kami percaya Tuhan yang senantiasa memampukan dan memberkati bangsa ini untuk terus maju, untuk terus bisa menghadapi semua tantangan-tantangan, terutama untuk corona yang belum sampai hari ini masih terus bertambah, tetapi kami percaya ada waktunya Tuhan yang bekerja dengan luar biasa menyelesaikan perkara ini. Kami hanya berdoa kepada Tuhan Yesus, mari terus mampukan kami untuk melewati masa-masa pandemi ini dengan hati yang tetap takut akan Tuhan, yang tetap mengandalkan Tuhan, yang tetap berserah kepada Tuhan. Berkati pemimpin kami, Tuhan yang memampukan mereka untuk setiap kebijakan yang mereka ambil, semua berkenan, dan untuk memperbaiki dan untuk kemajuan bangsa ini, dan dapat menyelesaikan masalah-masalah ini dengan bijak, dan semua bisa saling menguatkan, saling bekerja sama untuk membangun bangsa ini lebih lagi. Terima kasih Tuhan, berkati mereka semua kami taruh, dan kami berdoa Tuhan yang memberikan roh kebijaksanaan, roh yang tulus, roh yang melayani di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh melayani, memberikan pelayanan yang terbaik untuk bangsa ini. Kami juga berdoa untuk ke depan pemilihan kepala daerah, semuanya yang dilaksanakan serentak. Kami percaya Tuhan memilih pemimpin-pemimpin yang bijaksana, yang takut akan Tuhan, dan semua proses di dalam pilkada dan pilgub semuanya kami serahkan kepada Tuhan, dan kami percaya semua berjalan karena kehendaknya Tuhan di dalam bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk kami semua yang berkuliah, yang sedang akan melaksanakan UTS, dan kami yang menyusun proposal, menyusun tesis, dan semua kami yang ada di dalam perkuliahan ini. Tuhan, mampukan kami untuk bisa melaksanakan dan bisa bertanggung jawab untuk
semua studi yang kami lakukan sampai hari ini. Kami percaya Tuhan yang memberi kami hikmat, Tuhan yang memberi kami kemampuan, sehingga kami boleh berhasil untuk semua hal yang kami kerjakan di dalam perkuliahan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Kak Ocha yang sudah menyampaikan firman, teman-teman yang melayani. Kami percaya Tuhan yang terus melengkapi mereka, menjadikan mereka sebagai alat Tuhan, yang Tuhan pakai menjadi garam dan terang bagi orang-orang di sekeliling mereka, orang-orang yang dikasihi, orang-orang diperjumpakan untuk mereka, Tuhan yang memberkati mereka semua. Kami taruh semua pergumulan mereka, masa depan, kesehatan, keluarga, untuk mereka dan kami semua hanya di dalam nama Tuhan, yang dimana kami meletakkan semua harapan dan semua yang kami inginkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan yang memberkati kami semua, pribadi lepas pribadi, memberikan rema di dalam kehidupan kami sampai hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Bang Dewi atas doa syafaatnya. Bekerja di ladang Tuhan adalah tindakan kita menjawab panggilan Tuhan untuk membalas kebaikan Tuhan yang telah menolong dan menyelamatkan hidup kita. Untuk itu mari kita bekerja bersama Tuhan di ladangnya dengan penuh sukacita. Sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, mari memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu pujian Jangan Lelah. Yang paling meriah bagi Tuhan kita. Here we go. Di saat kami bersuka cita, mengalirlah kekuatan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mari bersama katakan, jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, Dia mengajar dan menopang. Tiada lelah, bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Lagi katakan, jangan lelah, jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Yang bersuka cita sama-sama, bergerak, timbullah tanah yang berlubang,
Angkat tangan bergelombang timbunlah. Bisa lebih dahsyat lagi menjadi di atas dasar iman. Bergelombang timbunlah tangan yang bergelombang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Akan menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tepuk tangan yang paling meriah bagi dia. Doa penutup akan dipimpin oleh Kak Rosa. Kepada Kak Rosa saya persilakan. Oke, mari kita tutup dalam doa ibadah hari ini ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah siang hari ini. Terima kasih Engkau sudah pimpin dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih untuk para pelayan juga Tuhan. Mari kiranya Tuhan yang pimpin untuk ibadah kami selanjutnya. Biarlah kami boleh semakin diberikan kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Tidak cuma waktu permata aja Tuhan, tapi dalam setiap saat teduh kami, biarlah kami boleh selalu diberikan hati yang lapar dan haus akan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan yang berkati setiap teman-teman yang hadir hari ini, baik ada yang di room maupun di luar room Tuhan, yang mungkin nggak bisa ikut ibadah karena satu dan lain hal, biarlah Tuhan juga yang tetap memberkati. Berkati Tuhan kehidupan kami sepanjang minggu ini, berikan kami senantiasa kekuatan untuk lebih lagi mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak untuk semuanya. Sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain. Tuhan yang berkati apapun yang menjadi aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, ibadah kita telah selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Saya ingin memohon maaf kepada kakak-kakak saking gugupnya. Tadi saya lupa memperkenalkan diri saya. Saya perkenalkan nama saya Eva Julianingsi. Kakak-kakak bisa panggil saya Eva atau Juli juga bisa, terserah kakak-kakak. Saya di UNY mengambil pendidikan matematika, masih maba, dan saya aslinya dari Toraja, tapi domisili Kalimantan Utara. Terima kasih.